Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang apa? Yaitu pelajaran akidah akhlak. Ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Mengenal Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna itu artinya apa sih? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, ya. Dan di pelajaran ini kita akan mengenal beberapa nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya ya, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan Asmaul Husna, ya. Mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna apa sih? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama, namun nama tersebut apa? Baik dan juga indah, ya. Allah taala memiliki banyak sekali nama dan semuanya adalah baik dan indah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, ya. Jadi keindahan dan kebaikan nama Allah Subhanahu wa taala itu sesuai apa? Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak boleh membuat candaan ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Dan juga kita harus mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir yang Maha melihat, ya, maka penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu penglihatan yang sempurna, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan penglihatan Allah dengan penglihatan kita sebagai makhluk. Ya. Nah, setiap nama Allah menunjukkan atas sifat yang sempurna dan tidak ada cacat sedikit pun. Nah, ini dia sebagaimana yang tadi dijelaskan, ya. Nggak boleh kita ini menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama makhluk. Gitu. Ya, walaupun misalnya ada kesamaan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir yang Maha melihat, ya, dan makhluk juga melihat, ya. Namun, ya, penglihatan Allah tadi apa? Tidak sama dengan penglihatan makhluk, karena penglihatan Allah itu sempurna, nggak ada yang cacat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, bahkan semut yang ada di mana? Di dalam lubang yang sangat gelap. Itu Masya Allah. Ya. Kemudian kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah mengimani dan menetapkan semua nama-nama tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi kewajiban kita ketika Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sebuah nama, maka kita harus imani nama tersebut. Ya, bahwasanya nama tersebut adalah nama milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita mengingkarinya. Iya. Ya, jadi selama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang menetapkan, maka kita iman dan kita tetapkan, ya. Ya, dan nama tersebut kita imani, ya, sesuai dengan apa? Ya, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mempelajari Asmaul Husna, nah sekarang apa sih faidahnya nih kalau kita mempelajari Al-Asmaul Husna ini, ya, nama-nama baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan lebih mengenal Allah. Yang pertama, kita akan lebih mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya ketika kita beribadah setiap hari, sholat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan ibadah-ibadah yang lain, ya. Tentunya ibadah tersebut akan semakin berkualitas ketika kita apa? Mengenal, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang kita ibadahi. Gitu. Ya, makanya sebagaimana sebuah pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang, ya.
Kalau kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin sayang kepada Allah dan ibadah kita akan semakin bagus dan berkualitas. Ya. Nah, di antara keutamaannya nih bagi orang yang menerapkan Asmaul Husna atau mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya adalah apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Ya, Rasulullah SAW bersabda apa? Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang baik. Ya. 100 kurang 1. Ya, jadi berapa? 100 kurang 1 99. Ya. Barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, anak-anak sekalian, perhatikan hadis tersebut. Ternyata Nabi SAW mengabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki berapa? 99 nama. Ya. Dan barang siapa yang mengamalkan ya nama-nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Namun di sini ada beberapa catatan ya, bahwasannya 99 nama ini bukan pembatasan, namun apa? Ya, hanya penyebutan saja. Seperti itu ya, bukan berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya 99, tidak. Namun nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Ya. Namun yang 99 ini apa? Yang hanya diketahui saja. Begitu. Bisa difahami ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan menyebutkan beberapa saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah. Ya, perhatikan di sini ya, menyebutkan 5 Asmaul Husna beserta artinya. Ya, kita akan mengenal 5 Asmaul Husna. 5 saja. Tentunya tadi ya, kita hanya menyebutkan sebagiannya saja. Ya. Ya, paling tidak kalian mengenal sebagiannya. Kalau kalian tidak mengenal semuanya, setidaknya kalian apa? Mengenal sebagiannya. Ya. Yang pertama kita mulai dari Al-Khabir. Ya. Apa itu Al-Khabir? Ya. Yang maha mengetahui dengan detil. Ya, dengan rinci sekali. Ya, jadi makna Al-Khabir adalah Allah Subhanahu wa taala ya, maha mengetahui dengan teliti. Ya. Maka dengan nama ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang sangat tersembunyi. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui langkah kaki semut hitam yang berjalan di malam hari di atas batu hitam. Coba bayangin, kalian bisa lihat nggak langkah semut ya, atau bekas langkah semutnya itu ya di atas batu hitam ya, semutnya hitam dan di malam hari gelap ya. Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengetahui hal tersebut ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Nama Al-Khabir yang maha mengetahui dengan detil ya. Dan Asmaul Husna Al-Khabir ini ya memiliki persamaan, yaitu apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu apa? Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Jadi secara umum Al-Khabir dengan Al-Alim ini sama, maha mengetahui. Walaupun kalau Al-Khabir ini maha mengetahui dengan detil atau dengan teliti. Begitu. Ya. Kalau kita meyakini bahwa Allah taala ya, dapat mengetahui perkara yang sangat tersembunyi, maka kita tidak akan berani berbuat dosa, ya. Kalau kalian nih sudah mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, ya, maha mengetahui ya, dengan teliti ya, dengan detil sekali ya, maka kalian akan tumbuh keimanan dalam kalian apa? Rasa takut untuk melakukan dosa. Kenapa? Ya, karena jangankan kalian nih yang besar nih, yang kecil saja Allah Subhanahu wa taala tahu ya, sehingga membuat kalian ini merasa takut ingin berbuat dosa ya. Seperti misalnya kalian mencontek ya, melihat jawaban temannya lagi ujian ya, kalian ngelirik jawaban temannya, wah ini jawabannya A, langsung diikutin ya, padahal perbuatan mencontek itu dosa ya. Walaupun nih teman kalian yang kalian lihat jawabannya ataupun guru yang mengawas ujian kalian nggak tahu ya, namun namun Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui ya. Itu dia buah dari kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir ya. Nah, dengan mengimani Asmaul Husna Al-Khabir, kita pasti akan sangat hati-hati dalam berbuat ya. Karena Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan ya.
Jadi ya intinya ya, atau buah yang akan kita dapatkan ya, atau hasil yang akan kita peroleh setelah kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir adalah apa? Ya, kita akan sangat berhati-hati ketika berbuat ya. Ketika kita beribadah salat, Allahu Akbar, beribadah dengan sangat khusyuk ya. Kita baca bacaan salat ya dengan benar, dengan baik ya. Bahkan juga setelah mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Khabir yang membuat kita ini semakin takut untuk melakukan dosa ya, walaupun dosa tersebut nggak ada orang lain yang melihatnya, walaupun dosa tersebut kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, namun apa? Namun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Khabir, yaitu Maha mengetahui dengan teliti. Kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu Al-Qahhar ya, yaitu yang Maha Perkasa ya, atau yang Maha mengalahkan ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu melakukan sesuatu begitu ya. Dan Al-Qahhar ini memiliki kesamaan dengan Asmaul Husna yang lain seperti Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Qawi ya, yang kurang lebih artinya sama ya, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat ya, yang Maha mampu melakukan segala sesuatu. Nah, nama Al-Qahhar menunjukkan bahwa Allah taala memiliki sifat yang kuat ya, dengan kekuatan yang sempurna ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan bumi dalam sekejap ya, seluruh alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu apa? Melenyapkan alam semesta ini dalam sekejap. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala mampu dalam segala Maha Perkasa dalam segala. Ya, nggak ada yang menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak ada satupun makhluk ya, yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya ya. Kalau kita mengimani Allah taala memiliki nama Al-Qahhar, maka kita tidak akan berani menyombongkan diri ya. Jangan sampai ini ya, setelah kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar ya, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat ya, Maha mengalahkan ya, kita masih memiliki sifat sombong. Misalnya kita badannya lebih gede dari teman kita, wah kita nakut-nakutin temannya ya, suka mengganggu temannya ya, merasa paling besar, paling kuat ya, yang teman yang kecil diganggu ya. Ini nggak boleh sombong seperti itu. Atau misalnya kita merasa memiliki harta yang lebih dari teman-teman kita ya, kemudian dengan harta tersebut kita sombong ya, mentang-mentang kita bisa jajan yang banyak sedangkan teman kita tidak. Ini tidak boleh kalian lakukan seperti itu, apalagi setelah kalian mengetahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qahhar, yang maha perkasa ya. Dan juga jadi kalian tidak akan berani untuk menyombongkan diri ya, merasa paling kuat dan juga paling hebat ya. Kenapa? Ya karena ada yang maha perkasa dan ada yang maha kuat ya. Sekuat dan sehebat apapun seorang, dia akan tetap lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah taala bisa saja mencabut kekuatan itu seketika sehingga dia menjadi orang yang paling lemah. Dan itu harus kalian ketahui ya, walaupun misalnya kalian sekarang lebih kuat nih daripada teman kalian ya, maka suatu saat ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala Allah ambil kekuatan kalian itu ya, sehingga kalian menjadi lebih lemah dari orang yang kalian anggap lemah. Iya. Nah, itu dia Asmaul Husna yang bisa kita ambil pada pelajaran kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan 3 Asmaul Husna pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan kita di sesi yang pertama ya. Jadi pelajaran kedua ini mengenai Asmaul Husna Bapak bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama ini, kemudian kita akan lanjut pada sesi yang selanjutnya ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Bapak tentunya, dan semoga juga kita setelah mendengarkan pelajaran ini kita amalkan ya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Pak harus tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.